Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, teman-teman. Saya sebentar. Oke, baik. Selamat pagi, teman-teman. Saya ketemu dengan saya Sukmi Tumi Pengata untuk konsultasi hukum setelah salat subuh. Saya baru selesai salat subuh untuk waktu Indonesia Barat. Jadi pagi ini saya ingin membahas tentang permasalahan dan penerapan dalam hukum acara pidana. Jadi bagi teman-teman yang ada pertanyaan bisa nanti menyampaikan di kolom komentar ya. Untuk permasalahan hukumnya. Untuk bahasan pagi ini saya membahas tentang permasalahan dalam hukum acara pidana. Referensi yang saya gunakan adalah beberapa buku hukum acara pidana. Dan untuk saat ini saya memakai buku karangan Pak Yaya Harahap. Nah, dalam kenyataan dan praktek penegakan hukum, masyarakat kecil sama sekali tidak akan mampu bertahan ketika berhadapan dengan kecongkakan kekuasaan yang diperankan oleh aparat penegak hukum yang berperilaku mempertontonkan kesewenangan dan kehausan kekuasaan. Hal inilah yang dikhawatirkan dalam pelaksanaan penegakan KUHP. Sebentar, saya ada technical.
Oke, kita lanjutkan. Nah, pembuat undang-undang telah membuat hukum acara pidana yang saat ini dipakai oleh para penegak hukum dalam bidang pidana, yakni hukum acara pidana. Namun hukum acara pidana yang dianggap bisa menjadi perisai bagi masyarakat kecil yang berhadapan dengan hukum itu hancur di bawah telapak kaki keangkuhan para penegak hukum, di mana memaksa masyarakat kecil ini untuk merangkak merengek belas kasihan kepada para pejabat penegak hukum karena mereka yang berkuasa. Memang hukum acara pidana kita telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang berderajat ya, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Di mana Yahya Rahab dalam bukunya Hukum Acara Pidana menuliskan bahwa tersangka atau terdakwa telah ditempatkan hukum acara pidana dalam posisi sebagai manusia yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan, di mana hukum mestinya ditegakkan berdasarkan hukum acara pidana. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa itu tersangka atau terdakwa tidak boleh ditelanjangi hak azazi utamanya yang melekat pada dirinya, di mana hak-hak azazi utama yang dilarang oleh hukum acara pidana dilepaskan dari diri pribadi tersangka atau terdakwa, antara lain yang pertama, persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum. Yang pertama adalah persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum. Di mana tidak ada perbedaan di hadapan hukum, baik tersangka, terdakwa, atau aparat penegak hukum sebagai warga negara yang sama hak, kedudukan, dan kewajibannya di depan hukum,
yakni sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Dan siapapun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan yang sama tanpa perbedaan. Jadi peraturan hukum yang diterapkan pada seseorang mesti diterapkan kepada orang lain dalam kasus yang sama tanpa membedakan pangkat, golongan, agama, dan kedudukan. Ini adalah prinsip penegakan hukum yang diamanatkan dalam hukum acara pidana, yang dilekatkan dalam mata rantai hak asasi manusia, yaitu equal before the law. Oleh karena itu, siapapun dan setiap orang harus diperlakukan secara sama tanpa diskriminasi dalam perlakuan dan perlindungan hukum. Yang kedua, harus dianggap tak bersalah atau praduga tak bersalah. Maksudnya, setiap orang yang harus dianggap tidak bersalah atau praduga tak bersalah sebagai hak asasi yang melekat pada diri setiap tersangka atau terdakwa, sampai kesalahannya dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur di depan umum. Hak asasi inilah yang menjadi salah satu prinsip dalam penegakan hukum yang diamanatkan hukum acara pidana, yakni praduga tak bersalah, kemudian kesalahan seseorang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur atau fair trial dan tidak memihak, imparsial. Kemudian persidangan harus terbuka untuk umum, serta tanpa campur tangan dari pemerintah atau kekuatan sosial politik manapun. Terdakwa harus diadili dalam suatu peradilan yang benar-benar mengemban independensi tanpa ada intervensi dari pemerintah atau partai politik. Yang ketiga, penangkapan atau penahanan didasarkan atas bukti permulaan yang cukup.
Maksudnya, di samping penangkapan dan penahanan dibatasi secara limitatif atau terbatas, setiap penangkapan atau penahanan harus didasarkan atas bukti permulaan yang cukup, tidak semata-mata didasarkan atas selera atau sikap masa bodoh dari aparat penegak hukum. Yang keempat, hak menyiapkan pembelaan secara dini. Maksudnya, hukum acara pidana telah memberi hak kepada tersangka atau terdakwa didampingi advokat dalam setiap tingkat pemeriksaan. Sejak pemeriksaan penyidikan dimulai, tersangka berhak didampingi advokat. Dalam tingkat pemeriksaan penyidikan, advokat dapat berbicara dengan tersangka tanpa didengar oleh petugas penyidik atau petugas rumah tahanan. Artinya, pembicaraan tersangka dengan advokat diawasi oleh petugas yang berjaga, tetapi tidak boleh mendengar pembicaraan mereka. Sebaliknya, pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka dapat dihadiri advokat dalam bentuk dapat mendengar dan melihat jalannya pemeriksaan, jadi demikian antara lain beberapa penggarisan hak asasi tersangka atau terdakwa yang ada berarti masukkan ke dalam hukum acara pidana untuk dipakai dalam penegakan hukum. Demikian dulu untuk pagi ini. Terima kasih bagi teman-teman yang mendengar dan menonton. Mudah-mudahan berguna. Nanti kita ketemu lagi di acara konsultasi hukum gratis setelah salat subuh dengan saya. Saya mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.